Selamat datang di podcast Orang Kita. Dunia hukum terasa jauh dari orang kita. Tapi itu dulu. Hari-hari ini, beberapa tahun terakhir ini, orang kita dan dunia hukum menjadi dua hal yang menyatu. Cukup banyak anak muda yang menggeluti hukum, bahkan masuk bekerja di dunia hukum dengan berbagai macam profesinya. Salah satunya adalah lawyer, pengacara, penasihat hukum. Satu dari sekian itu adalah Benny Daga, sarjana hukum, yang dalam 3-4 bulan terakhir ini wajah tampannya warawiri di layar kaca. Beliau menjadi penasihat hukum dari seorang terdakwa kasus korupsi berkaitan dengan BTS 4G Kominfo. Benny Daga Esa menjadi lawyer dari Yohan Suryanto, satu dari 3 tersangka awal dalam kasus BTS 4G Kominfo. Kami, podcast Orang Kita, akan bincang-bincang dengan anak muda ini. Seorang yang lulus dari Seminari Sinar Buana di Sumba, tapi tidak melanjutkan studinya menjadi frater dan menjadi pastor tentu saja. Banting setir melanjutkan studi ke kampus hukum di Universitas Bung Karno di Jakarta. Kemudian menjadi lawyer dalam beberapa tahun terakhir ini. Ia melengkapi sekian banyak lawyer dari Plubamora, Petrus Celestinus, Petrus Bala Pationa, Tardi Balembo, dan masih banyak. Bahkan Marcel Adowawo juga lawyer di bidang korporasi. Kita akan bincang-bincang dengan Benny Daga tentang kasus yang ia tangani, tentang bagaimana ia terjun ke dunia hukum, dan bagaimana nuraninya bekerja harus membela koruptor atau orang yang diduga menjadi koruptor. Kita bincang di podcast Orang Kita. Malam Benny. Selamat malam. Lihat tampilannya. Saya menyesuaikan diri dengan bergaya jas ya, lengkap. Apa kabar Benny? Kabar baik. Tadi kayak barusan habis sidang ya? Saya betul hari ini ada sidang, 2 sidang di PN Jakarta Utara sama di PN Jakarta Selatan. Kasus apa hari ini, Benny? Yang di utara pidana, sedangkan di selatan perdata. Wow. Dua hal yang ya saling menyatu ya, pidana dan perdata nih ya. Iya. Untuk kasus yang cukup heboh dalam 4-3 bulan terakhir ini, kasus BTS 4G Kominfo yang juga melibatkan Benny Daga sebagai lawyer untuk Yohan Suryanto. Iya. Bisa diceritakan mengapa sampai incas dalam kasus tersebut? Apakah ada cawe-cawe orang Flores di situ yang kita percayakan Benny Daga? Gimana? Silakan. Baik, terima kasih Bang Ando. Yang paling pertama tentu saya berterima kasih ke podcast Orang Kita. Saya merasa terhormat sekali. Saya duduk di tempat ini, kalau saya tidak salah di sini sudah pernah diduduki oleh Om Blas Bapa, lalu oleh salah satu senator kita, lalu ada dari anggota DPR juga kita, sudah pernah duduk di sini juga. Lebih dari 40-an. Lebih dari 40-an. Dan saya mungkin satu yang bersyukur diundang ke dalam podcast Orang Kita. Terus terang ini pertama kali saya diundang ke dalam podcast. Menyangkut dengan pertanyaan tadi, saya pun sebenarnya itu tuh merasa kaget juga bahwa saya diminta untuk menangani perkara terkait dengan korupsi di Bakti Kominfo. Di Bakti Kominfo. Saya diusulkan oleh salah satu orang yang dulunya pernah saya tangani perkaranya juga. Perkara yang saya tangani juga ya perkara korupsi. Sebenarnya ini bukan korupsi yang pertama untuk saya. Pernah saya tangani sebelumnya ada 3-4 kasus korupsi, tapi memang nilai pemberitaan tidak terlalu besar. Lalu mungkin ini yang paling pas, tapi mungkin cerita itulah yang diteruskan sehingga saya diminta untuk menjadi penasihat hukum untuk terdakwa yang belakang diketahui namanya Pak Yohan Suryanto, peneliti dari UDEF UI persisnya. Jadi kemudian benar-benar seluruh rangkaian ya. Bisa ini kan para penonton kita nih orang awam nih. Iya. Kalau saya sebagai anak hukum pun paham bagaimana proses seorang lawyer menangani mulai dari awal sekali, kemudian persidangan demi persidangan, kemudian menyiapkan pledoi dan lain-lain.
bisa diceritakan rangkaian kecil dalam kasus 4G Kominfo ini, di mana Benny sebagai penasihat hukum untuk Yohan Suryanto. Iya, terima kasih Fernando. Pertama sekali ketika saya ditunjuk itu, saya diberi kuasa itu di bulan Januari. Di bulan Januari, kemudian saya tanda tangan kuasa. Lazimnya kalau misalnya seorang kuasa hukum, seorang penasihat hukum diberi kesempatan untuk menjadi pembela, dia biasanya diberikan dulu surat kuasa. Surat kuasa itu diberi dalam beberapa tahap. Yang paling pertama dia beri, apakah surat kuasa itu sebatas hanya di tingkatan penyidik, atau itu sudah sampai dengan terakhir penuntutan, penuntutan sampai dengan proses di peradilan. Dan saya diminta untuk menangani dari proses penyidikan, lanjut ke pra penuntutan, sampai ke proses penuntutan, dan sampai ke tingkat pengadilan. Sehingga semua proses saya jalani. Dari proses penyidikan, saya dampingi Pak Yohan Suryanto, kemudian sampai di proses penuntutan di pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Agung, Jaksa Muda Pidana Khusus itu, lalu saya masih tetap dipercaya. Kemudian yang paling ditakuti pengacara itu kan biasanya was-wasnya itu, apakah pekerjaan kita di tingkat penyidik ini bisa memberi kesan apa tidak ke klien kita. Kalau itu memberi kesan, tentu dia akan lanjut. Kalau tidak, sorry. Gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa, oh ternyata saya memberi kesan yang baik. Lalu saya diminta lanjut. Ketika sudah sampai pra penuntutan, pikir saya mungkin saya di sini. Tapi dilanjut lagi. Artinya di setiap tahap-tahap itu kita tentu memberikan pekerjaan, kita memberikan sikap profesional kita yang paling maksimal. Paling terbaik dari apa yang bisa kita berikan. Sehingga proses demi proses sampai dengan penyidikan selesai, pra penuntutan, sehingga pada saat dia masuk ke proses persidangan itu memang kami ajukan dulu eksepsi. Ada eksepsi, kemudian proses sidang seperti biasa, pembuktian, kemudian setelah itu ada tuntutan, kemudian kita ajukan pledoi, setelah baru kemarin itu ada replik dari jaksa penuntut umum, baru kemarin saya ajukan duplik. Jawaban atas replik. Kemudian nanti besok ini vonis. Wow, cukup panjang ya? Panjang rangkaiannya. Hampir 10 bulan. Hampir menjalan. Kalau secara keseluruhan hampir 10 bulan. 10 bulan. Iya. Dan sepemahaman atau sepengetahuan saya untuk kasus BTS 4G Kominfo ini, Bakti Kominfo ini cukup menyita publik ya. Hampir setiap hari diberitakan. Wajah Benny Daga terpampang rapi. Karena siarannya benar-benar live. Iya, seluruh TV. Kompas TV, Metro TV itu benar-benar, karena memang kasus yang menghebohkan. 8 sekian triliun katanya berdasarkan penuntutan dari JPU ya. Bagaimana melihat betapa haru birunya liputan televisi dan lain-lain untuk kasus besar ini? Iya, tentu dengan nilai pemberitaan begitu besar, dipublis sedemikian luas, hampir di semua jaringan televisi, bahkan di media cetak yang lainnya pun itu, media-media arus utama juga itu memberi info seperti itu. Tentu kita berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa kita sampaikan. Artinya tidak hanya kita hadir pada saat proses persidangan, tetapi di dalam proses persidangan itu yang mau kita sampaikan kepada teman-teman media apa, sehingga pemberitaan yang disampaikan teman media itu bisa sifat terbuka, kemudian itu bisa jadi konsumsi publik bahwa oh ternyata di sana ada proses yang seperti ini, ternyata sampai terjadi korupsi dengan nilai 8, sekian triliun itu seperti ini, ternyata pelakunya ini, apakah betul? Nah itu yang menjadi atensi media, kemudian itu disebar secara masif. Saya ingat hari pertama sidang itu Benny langsung diwawancarai oleh jurnalis ya, dan meyakinkan sekali bahwa klien yang sedang menjadi klien ini tidak bersalah. Betul. Dengan berbagai macam pandangan. Betul. Dan itu dibuktikan dalam persidangan. Betul. Jadi saya mampu buktikan itu pada saat persidangan itu bahwa klien saya tidak bersalah. Nah, soal bahwa nanti majelis hakim akan menilai bahwa apakah tuntutan dari jaksa penuntut umum itu dengan dua dakwaan itu, dakwaan primer dan subsidiar itu terpenuhi apa tidak, kan kita tidak bisa batasi itu. Karena itu memang requisitoir jaksa penuntut umum, haknya dia. Sedangkan kita punya hak pledoi. Nah, sejak awal ketika saya ditunjuk, saya sudah sampaikan kepada klien saya, kepada Pak Yohan Suryanto, bahwa Pak Yohan ini, kalau Pak Nando ikut itu, saya bilang Pak Yohan ini seperti orang cuci piring. Jadi ada orang yang makan, piringnya digeletakin aja. Jadi Pak Yohan yang cuci piringnya. Melalui penelitian yang kerjakan. Iya, kerjakan itu. Lalu saya sampaikan, saya bilang enggak. Dari awal saya meyakini bahwa bagaimana mungkin
Penelitian itu yang sifatnya kajian, akademis, empiris studinya, lalu itu bisa digeser ke ranah pidana. Itu kan menjadi pertanyaan. Betul. Apa bedanya ketika seorang ahli kita minta dihadirkan di pengadilan untuk beri keterangan, kemudian keterangan ahli itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Pertanyaan besar kita, apakah dia tidak bisa dipidana karena dia dianggap beri keterangan tidak sesuai dengan fakta persidangan? Ya sama dengan ini Pak Yohan Suryanto. Lalu itu dibuat dalam satu kesimpulan kecil yang mungkin kita uji dalam keterangan saksi-saksi, fakta, bahkan ahli kita hadirkan itu memang ya berbanding lurus, sinkron dengan kita. Sehingga saya juga tidak merasa kaget walaupun dituntut disampaikan oleh jaksa seperti itu, lalu tuntutannya itu seperti jauh di bawah, hanya 6 tahun. Dari nilai tuntutan harusnya 20 tahun tuntutan maksimal. Ini pertanyaan saya berikutnya. Siap. Betapa hebatnya seorang Benny Daga memastikan kliennya ini hanya dituntut 6 tahun. Padahal kita tahu ada tersangka lain 18 tahun, ada tersangka yang kedua 15 tahun. 15 tahun. Artinya ini bagi kami yang mengamati persoalan terlepas dari bobotnya tapi betapa seorang lawyer menjaga kredibilitasnya, memastikan kliennya itu keadilannya dibantu dengan proses pembuktian hanya 6 tahun penuntutan. Dan itu nanti bisa juga vonisnya jauh lebih rendah lagi karena ada tadi proses pledoi dan lain-lain. Betul. Gimana? Saya selalu meyakini dari dulu ketika saya diberi pekerjaan, dan tanda petik saya diberi kasus untuk kerja, saya selalu memastikan dulu ke klien saya bahwa apakah sesuatu yang dituduhkan kepada kamu benar kamu lakukan apa tidak. Seperti dokter, ketika kita datang, tentu kita harus kasih tahu dulu ke dokter bahwa artinya klien harus jujur dulu. Dia harus jujur ke saya dulu, bahwa apa yang dilakukan ini atau yang dituduhkan ini betul apa tidak gitu. Nah, sehingga apa? Ketika dia ceritanya jujur ke kita, tentu yang kita sampaikan juga treatment kita ya tentu sesuai gitu. Betul. Jadi saya lebih meyakini itu, sehingga ketika itu datang ke saya tanya itu dulu. Begitupun berlaku untuk kasus ini. Kasus korupsi di Baktikominfo dengan salah satu terdakwa sebagai klien saya, Pak Yohan, menceritakan semua. Dari runut secara timeline itu semua dicerita ke saya. Dan saya punya kesimpulan sendiri bahwa sebenarnya orang ini tidak bersalah, tidak bisa. Dia hanya melaksanakan profesinya. Dia malah langsung profesinya aja, tidak lebih dari itu. Dan sebagai peneliti. Betul. Dan dia menerima apa yang menjadi hak dia, tidak lebih tidak kurang. Dan itu diatur di dalam Perpres, di dalam peraturan lembaga LKPP, atau di dalam peraturan tentang honor inkindo. Meskipun dalam konteks itu ada penilaian bahwa besar sekali honor yang diberikan ketika penelitian yang dihasilkan hanya sekian halaman, tapi kemudian dalam konteks yang diterima oleh klien Benny cukup besar. Betul. Tapi apakah besar itu relatif dalam konteks honor? Nah, itu yang mau saya kira ini saya terima kasih banyak kepada orang kita ini podcast. Saya perlu luruskan juga bahwa nilai kontrak yang besar itu sebenarnya orang jangan lihat nilai kontrak, tapi yang harus dilihat itu adalah 7.904 site. Site, betul. 7.904 site. Itu banyak sekali untuk 3T. Terluar, terdepan, tertinggal. Ya, jadi dari banyak siting itu dengan konturnya macam-macam, tentu dia harus membuat kajian dari banyak aspek. Kemudian apakah kajian itu visibility? Iya, kajiannya itu seperti itu. Lalu nilai kontraknya berapa? Nilai kontrak yang dia terima itu mungkin yang beredar ke media itu kan sekitar 1,9 M. Yes, betul. 1,9 M. Faktanya kan tidak begitu, Pak Nando. Faktanya itu yang dia terima itu hanya sekitar 390 juta. Uang tadi selebihnya kemana? Selebihnya itu sudah dibuktikan, karena dari awal kan saya ditanya sama rekan-rekan media, teman-teman media, doorstop pada saat pemberitaan. Pak, ini uang sedemikian banyak, kenapa Pak Yohan terima seperti itu? Nah, itulah salah satu alasan yang mau saya sampaikan kepada teman-teman media, tolong pantau berita ini, karena saya yakin akan ada orang yang tersangka lagi sebagai orang menerima, dan setelah itu fakta, ya tersangka, salah satunya yang terima uang itu. Terima uang sisanya tadi? Yang dia terima 1,7 M. 1,7 M? Ya. Dia bermain dari uang yang seharusnya, bukan seharusnya, yang dimaknai oleh publik, mestinya si Yohan terima. Iya, faktanya kan tidak. Pak Yohan terima 390, dan itu kan terungkap semua di dalam. Artinya Yohan korban dong? Korban. Kalau tanya, korban. Yohan korban. Gitu. Wah, menarik. Inilah kalau orang hukum bertemu, ini hal-hal yang dibahas adalah pasal demi pasal yang ada. Kemudian ini Benny. Iya. Ada satu perdebatan sih, bukan perdebatan sih, ada pandangan bahwa apakah ada pergolakan hati nurani dalam seorang lawyer,
penasihat hukum ketika dia menangani kasus-kasus yang dimusuhi oleh publik. Publik tentu saja publik Indonesia, publik Lubang sangat marah dengan kasus korupsi. Korupsi itu dinilai sebagai tindakan kejahatan yang kemudian merugikan banyak masyarakat. Karena uang yang seharusnya dipakai APBN untuk membangun BTS dan lain-lain, tapi dipakai untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan pihak tertentu. Ada dikotomi itu, ada perlawanankah hati nurani ketika membela seorang yang dituduh koruptor? Tentunya begini Pak Nando, saya kira poin besar yang harus kita lihat pertama itu bahwa ketika kita diminta sebagai kuasa hukum itu tidak berarti kita serta-merta mau membebaskan orang yang salah kemudian melepaskan semua tanggung jawab dia. Tidak itu konteksnya berbeda. Satu, yang kedua, kita bicara tentang korupsi ini kan extraordinary crime. Atau kejahatan luar biasa. Dilihat seperti itu. Dengan rangkaian sedemikian banyak, apalagi dengan kerugian sekitar 8, sekian triliun. Walaupun pada akhirnya BPKP melakukan perhitungan tidak sampai seperti itu. Itu fakta persidangan. Lalu bagaimana pergolakan batin saya? Saya kira ini kasus korupsi yang kelima untuk saya. Dan saya merasa bahwa tidak ada yang perlu saya perdebatkan. Soal kemudian publik merasa bahwa harusnya tidak boleh bela. Karena ini kan dia, bahasa kasar kalau orang awam, dia kan mencuri uang negara. Kan seperti itu. Nah, tapi kan fakta kan tidak seperti itu. Kemudian ketika kita menjadi penasihat hukum, kita memastikan dulu bahwa benar apa tidak dia ada di pusaran itu. Nah, kalau dia ada di pusaran itu, lalu bagaimana kita menyikapi itu? Dan sejauh yang saya tangani dari korupsi pertama, 2, 3, sampai yang kelima sekarang di BTS ini, saya merasa tidak terlalu banyak pergolakan batin saya untuk persoalan-persoalan korupsi, karena yang mau kita buktikan itu bahwa bukan dia lepas dari tanggung jawab hukumnya, tetapi bagaimana kita membuktikan bahwa sebenarnya dia ini bersalah apa tidak sih? Nah, itu yang harus kita lihat. Artinya peran penasihat hukum, lawyer atau pengacara ini adalah peran yang memang harus ada untuk memastikan hak dari para tersangka, para terpidana itu terakomodir dengan baik. Betul. Dalam konteks hukum, karena negara diwakili oleh JPU. Betul. Ya, si para pelaku tadi harus diwakili oleh atau dibantu oleh seorang penasihat hukum. Betul. Supaya satu-satu dan penengahnya adalah para hakim. Ya, saya sepakat seperti itu, Menando. Sehingga kalau misal orang berpikirnya jauh bahwa ini ada perang hati nurani, saya kira tidak. Karena kalau saya sendiri, mohon maaf, kalau saya sendiri itu mungkin saya perlu sampaikan juga di podcast orang kita bahwa saya itu tidak pernah mau menangani kasus yang namanya pelecehan anak di bawah umur. Itu ini sikap ya? Itu sikap. Itu sikap saya yang tidak bisa ditawar-menawar. Karena pernah saya di salah satu Polres saya ditawari untuk pegang kasus pelecehan anak di bawah umur, ya lumayan nominalnya. Cuman saya tidak ambil. Karena buat saya tidak ambil itu. Nah, karena kita sedang bagaimana berperang dengan itu kan tidak mungkin. Ini terkait anak-anak. Nah, kalau terkait dengan ini tadi seperti yang Pak Nando bilang, kita cuma mau memastikan kalau negara bisa diwakilkan oleh jaksa penuntut umum, kalau kita tidak mewakil terdakwa, siapa yang bisa? Siapa? Dia punya hak hukum. Artinya tinggal dibuktikan dalam persidangan. Tinggal dibuktikan dalam persidangan. Dengan saya sampaikan bahwa kalau memang bersalah, kita siap terima konsekuensi hukumnya. Jika tidak bersalah, ya sudah, hakim punya penilaian sendiri. Apakah itu dia mau free sprach atau dia mau onslah, silakan. Dalam kasus Yohan Suryanto untuk BTS 4G tadi, 6 tahun tuntutan dengan sudah ada pledoi, kemudian ada replik dan duplik. Vonis besok ya? Besok Rabu ya? Rabu. Nanti ketika untuk disuting, nanti mungkin ketika tayang sudah ada sudah selesai vonisnya. Siap. Kira-kira vonisnya berapa nih? 4. Oh, sudah feeling ya? Saya feeling 4. Feeling 4 ini apa dasarnya? 1/3, 2/3 kah? 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum itu satu. Yang kedua, fakta-fakta persidangan itu telah meyakinkan hakim bahwa itu tidak ada keterlibatan Yohan Suryanto, selain daripada Yohan Suryanto ini hanya berada di dalam susunan pembuatan kajian. Tetapi lebih dari itu tidak ada. Sehingga saya aku yakin bahwa 2/3 dia tidak mungkin jauh dari 4. Itu udah maksimal tuh? Maksimal itu. Dia maksimal. Bahkan bisa jadi di bawah itu? Kalau di bawah itu saya berpikir hakim pasti akan buat putusan putusan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Artinya dia bisa melebihi, misalnya kalau tuntutan penuntut umum itu kan di pasal 2. Pasal 2. Bisa saja dia menggunakan pasal 3. Artinya di luar tuntutan jaksa penuntut umum. Pasal 3. Kalau pasal 3 kan paling tinggi hukuman mati, sedangkan paling rendah itu kan cuma 1 tahun. Jadi
Tiba-tiba ultra petita melampaui 6 tahun. Ultra petita. Apa yang terjadi misalnya? Vonisnya tiba-tiba 8 tahun. 8 tahun. Kan sangat mungkin. Sangat mungkin, betul. Saya sepakat, sangat mungkin. Opsi hukum kan selalu ada, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada peninjauan kembali. Artinya ketika 4 tahun tadi langsung terima. Kalau 4 tahun, kalau saya begitu sampai 4 tahun, saya sampaikan lagi kepada klien, maunya seperti apa dengan 4 tahun? Apakah mau fight lanjut atau kita mau terima dengan konsekuensi seperti ini? Saya kembali ke Pak. Tapi kalau lebih dari 6 tahun, sudah pasti kita buat perlawanan. Itu sudah pasti kita buat perlawanan. Luar biasa. Harus fight ya. Harus fight. Inilah ciri-ciri atau nilai-nilai yang kita bawa dari kampung halaman. Harus kita bawa. Ini kita masuk lebih jauh lagi, Benny. Tadi dari Flores bagian mana, Benny? Dari Nagekeo, Flores Tengah. Nagekeo, Flores Tengah. Sukunya suku Nage ya? Suku Nage. Suku Nage. Itu di Mbai kah atau di mana? Saya persisnya di Ndora. Ndora, jadi... Oh, Ndora itu yang ada kliniknya itu ya? Iya, ada klinik rumah sakit. Rumah sakit. Keren. Berarti SMP di situ? Saya SMP, SD di... kalau SD saya itu di SD Kanangaroro. Kemudian karena orang tua berpindah tugas ke Mbai, lalu saya tidak ikut ke Mbai, saya pindah SD-nya ke SD Agela. Agela, woi, persimpangan di situ ya. Pertigaan situ. Jadi kalau Pak Nando mau jalan ke Bejawa, kemana pasti mampir beli jagung rebus. Oh, pasti tuh. Makanya itu untuk apa mana kameranya? Kayak orang-orang yang kalau lewat ini, kalau misalnya lewat ke apa namanya? Bejawa atau ke Ende, mampirlah beli-beli di pertigaan Agela, itu ada jagung rebus, telur, kacang macam-macam. Maaf Pak Nando. Setelah itu kemudian SMA di Sinar Buana. Setelah itu saya SMP di SMP Manunggai Ndora. Manunggai Ndora. Dari situ baru saya masuk ke Sinar Buana. 4 tahun dong? 4 tahun. Luar biasa. Dari KPB dan 1 sampai 3 SMA? KPB 1 sampai kelas 3 SMA. Belajar banyak dari seminari? Sangat banyak. Apa yang masih tersisa? Yang masih tersisa itu untuk saya ya tentu disiplin dan integritas. Disiplin dan integritas. Dan itu diwujudkan dalam profesi sebagai lawyer? Profesi, iya. Wih, luar biasa. Apalagi selain disiplin dan integritas? Disiplin, integritas, terus loyal. Loyal? Ya. Loyal itu banyak hal ini, Benny. Loyal kepada siapa? Tentu kita loyal kepada profesi kita, pada klien, kepada siapa yang beri pekerjaan kita loyal. Artinya ini profesi pertama dan akan menjadi profesi selamanya bagi seorang Benny. Atau ada perubahan di masa depan? Kita sulit memprediksi ke depan. Tapi kan saya mau menguji tadi kata loyalitas tadi. Iya. Jadi kalau loyal ini kalau untuk loyal ini kan masih tentatif, kan kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa. Situasional. Cuman sejauh ini saya sangat mencintai profesi saya. Apa? Sudah lama tergerak senang dengan dunia hukum? Apakah pernah baca novel John Grisham yang penuh dengan persoalan-persoalan hukum atau seperti apa? Pingin masuk di situ? Saya itu sebenarnya tertarik dengan dunia lawyer itu sederhananya begini. Waktu saya di seminari dulu itu kami diberikan, kalau di seminari ada namanya mading. Ya, majalah dinding. Di situ ditaruh satu tulisan, di situ ada tulisan dari Prof. Oce. Oce Kaligis. Okay. Ketika taruh tulisan Prof. Oce Kaligis, di situ saya baca. Dia tulis tentang korupsi waktu itu. Tentang korupsi. Lalu disitulah saya tertarik, baca. Kok orang ini hebat. Ternyata basic dia juga, dia latar belakang seminari. Oce Kaligis itu seminari? Seminari dari Makassar. Oh, saya baru tahu. Iya, seminari Makassar. Loh, ternyata ini. Jadi ya tertariklah saya dari situ. Lalu saya coba untuk bagaimana mengeksplor tulisan-tulisan itu. Dari situlah sudah mulai. Jadi ketika sudah kelas 3 seminari Sinar Buana, saya tidak mau lanjut frater nih. Saya mau ngambil hukum. Saya ambil hukum. Udah. Itu sudah menjadi keputusan final. Sampai Jakarta udah mulailah. Langsung. Setelah lulus sarjana hukum, kemudian magang di OCK Kaligis katanya. Saya tadinya tidak berpikir bahwa harus magang di OCK. Saya begitu selesai hukum, kebetulan saya waktu itu memang senat di universitas. Lalu ada seminar. Salah satu narasumbernya Pak OCK. Wih, takdir. Pak OCK takdir. Gitu. Nah, begitu Pak OCK masuk, akhirnya sudah ngobrol sama, oh ini orangnya yang namanya OCK Kaligis. Apa ya sosok seperti apa OCK Kaligis ketika di bacaan-bacaan, kemudian hadir langsung ketemu, apa yang orangnya pintar. Satu pintar, yang kedua pembawaannya orang itu selalu kalau kita lihat orangnya selalu, kalau buat saya orangnya good looking lah. Yes. Sangat emang bagus. Iya, good looking sekali. Lalu ketika selesai seminar, saya bertemu, izin Prof. Orangnya nggak banyak ngomong. Ya,
Prof, saya boleh minta kartu nama. Besok kamu ke kantor saya. Langsung? Langsung. Wih, itu tidak semua orang loh. Besok kamu ke kantor saya. Di mana kantornya? Yang di Harmoni. Harmoni, ya, dekat besok, sini. Ya, besok kamu ke kantor saya. Wah, kaget saya ke Speechless. Itu semester berapa tuh? Itu udah masuk semester akhir. Semester akhir. Saya diminta Prof ke kantor. Besok saya ke kantor. Langsung besok saya ke kantor. Sampai di kantor, beliau juga yang terima saya. Langsung masuk, udah ngobrol lah di ruang tamu. Setelah itu pulang dikasih buku. Kamu selesai nanti magang di kantor saya ya. Siap, Prof. Selesai sama magang. Beruntung benar, Beruntung sekali. Karena Jakarta ini terlalu banyak orang. Banyak orang. Ketika kita dipilih oleh OC Kaligis menjadi the magangers di law firm-nya itu luar biasa beruntung. Akhirnya saya magang di situ. Berapa lama magang? Saya setahun. Setahun di situ di Prof OC. Selesai saya keluar dari Prof OC. Sebenarnya saya belum keluar juga dari situ, Prof OC masih. Lalu saya bertemu dengan Pak Lawrence Mere. Adiknya Pak GM Goris Mere. Kan dia punya kantor hukum juga. Lalu ngobrol-ngobrol tanya ke saya, kamu orang mana? Saya orang Nagikeo. Nagikeo mana kamu? Gitu. Cocok dia kamu di mana sekarang? Saya bilang saya di kantor OC. Ada kantor orang kita, kenapa kamu pindah? Kamu ke kantor saya. Dari OC pindah ke Lawrence. Dari OC saya pindah ke Lawrence. Setahun saya di Lawrence. Iya. Lalu setelah itu bikin sendiri? Setelah itu belum. Setelah itu saya jalan, kemudian karena biasa kita mau coba untuk mengeksplor diri kita, lalu saya diminta bergabung ke satu law firm namanya Kasman Sangaji SN Rekan. Kasman Sangaji. Saya bergabung di situ. Di situ saya bergabung, kemudian pidana juga. Kemudian karena beliau waktu itu juga ada bermasalah sama korupsi juga, lalu beliau juga terlibat dan diproses. Lalu saya coba sendiri. Akhirnya dalam berjalan sudah saya bentuklah kantor sendiri. Woi, keren. Berarti sudah law firm sendiri. Beni Daga and Partners. Benitius RK dan Rekan. Benitius RK dan Rekan. Iya. Namanya. Itu di mana ini kantor kantor sehingga orang bisa hubungi? Di BSD. Wih, kantornya keren. Kawasan keren. Memang orang Flores kalau untuk soal penampilan harus keren ya. Kantor pun harus dipilih yang bonafit dong. Representatif. Itu bahasa halusnya. Berarti berapa orang sekarang timnya? Saya di kantor saya ada 6. 6 orang. Ada 6 orang. Orang kita semua atau? Orang kita 2. Orang kita 2. Orang kita 2. Yang 4 yang lain? 4 yang lain selain orang kita. Iya. Bergerak fokus di pidana kah atau bisa perdata dan bisnis? Kita di pidana bisa, di perdata bisa, di bisnis bisa, lalu di hukum di PTUN. Tata Usaha Negara boleh. Lalu sama dengan yang di Badan Arbitrasi Nasional bisa. Boleh ya? Bisa. Berarti sudah berapa tahun nih kantor sendiri law firm nih? Saya mulai berkantor sendiri sejak tahun 2018. Sudah lumayan loh. Walaupun terpotong pandemi ya. Iya, pandemi pasti agak sepi ya. Agak sepi. Kasus terbesar apakah ini? BTS ini atau ada yang lebih besar? Enggak, BTS bukan kasus terbesar saya. Tapi kasus yang paling banyak liputan? Kasus terbesar saya ketika saya membantu, mungkin kalau banyak liput ya, BTS. Tapi kalau kasus besar buat saya ketika saya menang kasus pro bono, kasus tidak dibayar. Apa itu boleh? Kasus pro bono ini menarik biasanya. Kasus orang yang dizolimi. Jadi ada satu keluarga yang dari keluarga tidak mampu lah. Kemudian anaknya dipukul babak belur. Kemudian sudah mengadu sana sini tapi tidak ada yang mau tangani karena memang secara ini mereka tidak mampu bayar. Lalu saya datang hari itu bisa dihubungi. Jadi ketika saya tangani sampai selesai, orang yang ditangkap, orang yang ditahan, diproses sampai dengan putusan. Nah itu buat saya kasus paling besar. Jadi bukan dari sisi pemberitaan atau apa, itu kasus pro bono lah ya, kasus besar buat saya. Jadi besar tuh bukan tergantung duitnya ya? Enggak, bukan duitnya. Tapi bagaimana saya merasa enjoy untuk membantu orang di saat orang memang di posisi dia enggak mampu. Itu buat saya ada keadilan yang dihasilkan dari situ. Ada keadilan dapat. Itu buat saya yang paling besar. Kalau dari berapa tahun yang lalu tuh? Itu 2 tahun lalu. Ya. Biasanya Beni begitu. Orang yang fokus atau gimana pun ada balance lah antara kasus-kasus besar, kasus-kasus yang ada duitnya, dan menyeimbangkan diri dengan membantu kasus-kasus yang pro bono. Kan biasa begitu. Betul. Untuk beberapa law firm besar pun ada divisi khusus untuk LBH-nya. Iya, LBH, sepakat. Nanti ke depan law firm juga akan begitu, ada divisi LBH-nya?
Saya memang punya cita-cita untuk buat LBH, Lembaga Bantuan Hukum memang, karena memang selama ini saya banyak berkecimpungan juga. Misalnya, mungkin memang orang tidak tahu bahwa selama ini saya juga banyak bergelut untuk urusan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, human trafficking. Lalu ada lagi tentang untuk kasus yang misalnya penguasaan lahan atau misalnya perampasan segala macam untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu banyak juga yang saya tangani. Hanya memang tidak terlalu kita mau di blow up. Yang pastinya itu menjadi kecintaan saya untuk bekerja. Dan saya punya cita-cita suatu saat saya harus punya LBH yang memang untuk menerima orang-orang yang merasa dizolimi, tidak punya kemampuan secara finansial untuk meng-hire lawyer. Ya, monggo sini ayo kita bantu. Kami akan mendoakan itu, Benny, karena kami pikir itulah nilai yang Benny bawa dari seminari, dari Nagekeo, dari Flores, yang uang bukan segalanya. Bukan segalanya. Artinya pada akhirnya kita membutuhkan uang, tapi kalau dalam konteks untuk memperjuangkan keadilan yang seharusnya bisa diperjuangkan oleh setiap orang, hanya karena ketiadaan. Tak berdayanya dia, sehingga ya butuh orang-orang berhati lah, penasihat hukum yang masih memiliki hati untuk membantu mereka secara pro bono. Betul. Sehingga makanya kenapa saya di kantor, saya selalu bilang di kantor kita harus pakai sistem subsidi silang. Itu saya di kantor, saya bilang subsidi silang itu bukan hanya punya pemerintah, tapi kita pun harus pakai subsidi silang. Uang dari kasus ini, kita bantu ini. Uang dari kasus ini kita bantu ini. Artinya jangan sampai ketika kita dapat uang dari kasus ini, kemudian kita gunakan sendiri, sementara yang lain jangan. Harus ada berapa persen yang kita persiapkan sebagai subsidi silang, gitu. Sehingga itulah cita-cita saya tadi. Kalau Pak Nando tanya apa harapan saya punya LBH bisa untuk membantu lebih banyak orang yang mungkin membutuhkan keadilan, mereka sulit mengakses keadilan karena mungkin orang selama ini kan orang pikir ini kan keadilan transaksional, mungkin pemikiran orang seperti itu. Ya kita coba singkirkan itulah. Iya, betul Benny, karena ya para pencari keadilan tadi kadang-kadang takut mendekati lawyer. Melihat seorang Benny Daga dengan dasi mahal, harga puluhan juta, jas mewah, sepatu bagus. Mereka kan bahkan datang ke kantor mereka takut. Sehingga kesan yang kami paham bahwa memang seorang lawyer untuk menunjukkan dia profesional, ya dia harus tampil representatif lah. Artinya kebutuhan untuk mengenakan jas yang bagus, pakaian yang elegan, itu kan kebutuhan untuk bisa menjangkau klien-klien dari kalangan atas. Betul. Tentu saja demikian atau seperti apa, Benny? Kalau lawyer hampir semua ya. Kalau misalnya Pak Nando lihat atau mungkin para pemirsa penonton lihat, hampir semua pengacara saya kira punya standar busana yang berbeda-beda. Mungkin orang berpikir bahwa dia mungkin begini dengan pakai ini. Tapi sebenarnya itu memang karena memang tuntutan profesi kita seperti itu. Karena kita bertemu dengan banyak orang. Tapi di sisi lain kan yang saya sepakat dengan Pak Nando bilang tadi, bisa saja orang yang pengen mengakses keadilan karena dia merasa dia tidak mampu, ketika dia hanya lihat, dia merasa takut. Wah, saya bisa nggak nanti ketemu Pak Benny atau ketemu siapa, karena dari sisi penampilan nggak usah ragu. Kalau saya selalu bilang kantor saya itu terbuka gitu. Jadi siapapun bebas untuk datang. Jadi jangan melihat bahwa karena saya begini lalu mau datang aja jadi takut, enggak. Tapi memang kalau semua lawyer tuh penampilan itu memang menurut saya itu salah satu bagian penting. Untuk menunjang. Iya. Supaya ya kalau dikasih dolar ya dolar yang pantas. Tadi kan saya sampaikan di awal cukup banyak orang kita ya, orang Flores yang bergelut di bidang dunia hukum. Sudah pernah berkolaborasi dengan para senior? Saya kira saya harus menghormati senior-senior saya banyak sekali dan belum semua saya berkolaborasi sowan. Tapi yang sering meminta bantuan saya atau sering berkolaborasi itu hanya 2 orang. Satu itu Pak Dr. Gradius Tiorai. Nyoman Raya. Orang mana? Orang Ende. Orang Ende. Ya, orang Ende. Juga dia ahli dia. Juga posisi sebagai ahli dia. Yang kedua Pak Lawrence Mere. Jadi 2 itu yang paling sering lah. Paling sering. Ya, kalau yang lain belum. Tapi kalau ketemu ya sering kayak Om Petrus, lalu ada Om Petrus Balapati Ona, Om Petrus Celestinus, ada aja. Apakah sudah ada semacam asosiasi lawyer asal Flobamora gitu? Ada. Itu ada. Kalau saya tidak salah itu kan forum lawyer apa itu. Ada Flobamora punya ada. Ketuanya siapa boleh tahu? Ketuanya siapa ya? Yang dari Kupang.
Oh, Ada itu. Itu selain kumpul-kumpul, tukar pikiran di bidang hukum, apakah semacam ada LBH yang dibentuk yang kemudian Nah, pro itu bono? sayangnya. Kita ini tidak punya LBH. Kalau saya lihat belum ada yang punya LBH seperti itu. Belum ada. Beni yang menggagas lah. Mudah-mudahan. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Kalau saya lihat belum ada LBH itu. Belum ada. Karena pada akhirnya itu yang dibutuhkan masyarakat. Sangat dibutuhkan. Itu sangat dibutuhkan. Karena kalau misal tiap hari kita berkecimpungan di persoalan hukum, Pak Nando, itu memang pada akhirnya kita temukan bahwa banyak sekali. Makanya saya selalu bilang kepada fresh graduate, tamatan baru yang sarjana hukum, saya bilang kalau misal you mau jadi pengacara, kalau kamu hanya duduk lalu kamu tidak mencari peluang, tidak mencari kesempatan, itu kamu nggak bakalan bisa. Betul. Nah, kesempatan dan peluang itu jangan tunggu nanti orang yang ngajarin kamu, nggak perlu. Kamu bisa aja datang ke pengadilan, kamu bisa aja datang ke pengadilan agama, kamu bisa datang aja ke rutan, ke lapas. Itu banyak sekali di sana. Dan itu banyak, Pak Nando. Dan mereka tuh sangat membutuhkan lawyer. Tapi dari sisi kemampuan tadi kembali itu mereka nggak mampu. Sehingga mereka hanya pasrah aja. Sarjana hukum banyak yang nganggur soalnya. Banyak karena yang nganggur. ketiadaan kemampuan tadi litigasi dan lain-lain. Litigasi, betul. Betul. Menerima magang di law firm-nya? Saya kebetulan di kantor ini sedang terima ada 4 Anak magang. anak magang. Dari kampus mana boleh tahu? Satunya dari UI, satu dari UI, kemudian satunya dari Atmajaya, lalu 2-nya dari Bung Karno. Wah, menarik. Biar gimana pun kita harus memberi porsi untuk Pasti dong. alma mater. Itu namanya nepotisme abad modern. Yes. Bukan mengutamakan sih, memberi ruang yang pas Memberi ruang untuk yang para pas, lulusan alma mater yang Alma sama. mater. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika sudah hadir di podcast orang kita, lalu ada penonton kita yang ingin berkonsultasi hukum, siap menerima? Sangat siap. Siap ya? Siap. Artinya ada 2 hal, bisa LBH yang pro bono kemungkinannya, Iya. atau bisa saja banyak hal besar yang ingin dikonsultasikan. Bisa, tidak ada masalah. Makanya mungkin untuk podcast orang kita, dari para pemirsa, para penonton yang berkesempatan nonton podcast ini, orang kita ini, kalau memang ingin berkonsultasi, silakan. Kasus apapun. Kasus apapun. Bisa. Jadi tidak langsung, hitungan ya. Hitungan dimulai $2, $5, $10. Jadi berdasarkan jam. Itulah perbedaan kantor saya dengan yang lain, Om Nando, Pak Nando. Kalau di kantor saya itu, makanya kenapa orang selalu bilang, saya punya klien satu orang Jepang dan orang Qatar. Jadi bingung ke saya yang dari Jepang. Klien saya yang Jepang bingung. Pak, saya ini bingung. Iya. Bapak ini sebagai lawyer, saya udah pernah datang kantor ini, kita baru duduk, argo jalan, Pak. Yang lain. Yang lain. Oh, Tapi kalau saya datang ke kantor Bapak, saya ngobrol, bahkan saya tanya tentang berapa bayar, Bapak nggak pernah mau kasih tahu bayarnya berapa. Lalu saya bilang ke si Jepang ini, sudah jangan bicara bayar dulu. Lihat dulu pekerjaan saya, kalau pekerjaan saya meyakinkan, baru bayar. Tapi saya harus bayar berapa? Kita harus kontrak dulu Pak dari awal. Saya bilang, udah nanti dulu itu, kita kerja dulu baru bayar. Wah, ini strategi juga nih. Pas pekerjaannya bagus, langsung dihajar setinggi ya. Yang penting dia udah senang dulu kan. Iya. Hasilnya sudah tercapai. Iya, udah tercapai. Ya, ini bagian-bagian, tapi tidak juga menyalahkan kepada law firm yang memang sudah dari Tidak awal. juga, karena semua law firm punya strategi yang berbeda-beda ya. Nah, kalau di kantor saya Benitius Irka dan rekan, silakan nggak ada masalah kalau mau konsultasi, jangan pikir bahwa waduh saya harus bayar, nggak perlu. Boleh kita datang konsultasi, masalah. Jadi satu lagi nih, sekarang kan kita sudah punya KUHP ya. Iya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ya. Iya. Ada beberapa hal baru kan di situ atau masih cenderung sama pasal-pasal pidananya? Kalau KUHP baru itu nyaris semuanya kalau menurut saya itu sama. Masih sama ya? Masih sama. Hanya beda itu karena ada beberapa penambahan-penambahan seperti sanksinya aja. Oke. Tapi kalau secara umum sama. Hanya karena ada penambahan perbedaan itulah yang membuat ada pergeseran. Misalnya tadinya di pasal tentang penipuan penggelapan 372, 378. Lalu nanti kalau dia geser ke KUHP baru nggak ada geser, jadi rubah pasalnya bukan itu lagi. Jadi tapi perubahan pasal ya. Perubahan pasal, tapi secara substansi sama. Soalnya saya takutkan para lawyer ini kan dididik dengan KUHP lama. Dia memahami konsep-konsep pasal yang lama. Lalu tiba-tiba sekarang kan pengadilan menggunakan KUHP baru dong? Belum, masih yang lama. Oh, kapan masih mulai lama. berlaku? Dia kalau di dalam edaran itu harus setelah, kalau saya tidak salah itu
berapa tahun baru. Oh, jadi tidak langsung ya? Tidak langsung. Oh, syukurlah. Sekarang masih ada masa menggunakan transisi KUP ya? yang lama, masih transisi, betul. Masih gunakan yang lama. Soalnya kita biasanya kan kita anak hukum itu sudah hafal pasal-pasal yang betul. lazim ya. Betul. Saya pun di mobil itu KUP baru, jadi kadang harus buka, baca lagi, banding lagi sama yang lama, lihat lagi. Oh, ternyata hanya pergeseran pasalnya aja. Tapi secara substansinya sama. Oke. Itu. Satu lagi nih sebelum kita mengakhiri podcast kita yang sederhana ini ya, Benny. Bagaimana Benny melihat NTT dalam aspek hukumnya? Di sana ada kasus human trafficking, ada kasus korupsi di 1-2 instansi. Secara hukum, NTT bisa dipandang sebagai apa? Optimiskah NTT bisa terus berjalan ke arah baik atau seperti apa dalam konteks hukum? Tentu yang paling pertama sebagai warga diaspora, saya harus mensupport NTT dari sisi hukumnya. Berjalan ke arah yang baik. Berjalan ke arah yang baik. Cuman kritik dasar yang perlu kita berikan kepada aparat penegak hukum di sana, baik di kepolisian maupun di kejaksaan itu, adalah bagaimana mereka harus serius untuk menerapkan hukum acaranya. Karena banyak sekali saya yang dari daerah telepon saya itu sangat banyak dari Nagekeo, dari Ngada, dari Ende, dari Maumere dan seterusnya itu kalau telepon saya itu menjelaskan soal bagaimana mekanisme mereka ditahan, mereka ditangkap dan itu ada ketidakcocokan, tidak sinkron antara penyidik di tingkat kepolisian dengan di kejaksaan. Sehingga di sini ada ruang kosong di praktek hukum acaranya. Sehingga menurut saya ini harus diperhatikan dengan lebih serius. Supaya aparat-aparat yang ada di sana itu, khusus di tingkat penyidikan baik di kepolisian dan di kejaksaan, supaya harus melihat porsi penyidikan itu seperti apa, supaya jelas. Itu satu. Yang kedua, kemudian dari aspek apakah di sana kita perlu untuk memerangi tadi yang disebut Pak Nando tadi tentang human trafficking, cukup tinggi juga NTT human trafficking. Saya juga terlibat di 2-3 kasus human trafficking, lalu khusus NTT juga itu. Memang saya kira harus serius. Human trafficking masih cukup tinggi kita di sana. Kemudian terkait kasus korupsi juga masih tinggi. Kasus korupsi kita di sana masih tinggi. Nah, yang menyebabkan kasus korupsi kita masih tinggi di sana itu karena masih ada korelasi kerjasama antara baik itu di tingkatan eksekutif maupun di legislatif atau di yudikatif. Jadi 3 ini masih ada, masih saling sinkron. Jadi kalau lepas di sini dia masih ikat di sini. Jadi saling pegang, saling tahu kartunya. Sehingga itu yang saya kira harus tuntas. Baik. Terima kasih banyak Benny Daga. Terima kasih lawyer banyak. kita. Sukses selalu untuk kantor hukumnya. Siap. Kami doakan LBH-nya segera hadir. Karena itu bagian yang menurut kami penting lah. Siap. Apalagi sebagai alumni seminari, anak-anak Rubah Mora punya minat yang baik lah dalam konteks kemanusiaan. Betul. Ada hal kapan kita dibayar, betul. Kapan saatnya kita mengabdi, Iya. dan itu dielaborasikan dengan baik law firm dan LBH. Iya. Siap. Benny Daga, thank you untuk percakapan yang luar biasa di podcast Orang Kita, sederhana tapi bermakna. Siap. Demikian podcast Orang Kita dengan Benny Daga, sarjana hukum, law firm, lawyer dari Nagekeo Flores yang dalam 7-8 tahun terakhir ini mengabdikan diri sebagai penasihat hukum, pengacara untuk berbagai kasus hukum yang menjerat para kliennya. Kami harapkan masyarakat Pemora yang mungkin membutuhkan konsultasi hukum, pemahaman hukum yang perlu dibicarakan dengan lawyer, masih bingung cari lawyernya, salah satunya bisa hubungi Benny Daga Esa. Nanti kita tanyakan nomor dan lain-lainnya. Terima kasih. Salam manis untuk Rubah Mora dari kawasan Monas, Jakarta.